Minasan, Record of Ragnarok telah rilis, tapi rupanya di official website-nya, chapter ini masih chapter 61, namun merupakan seri bagian keduanya, yang berarti masih lanjutan dari chapter 61 yang rilis di bulan lalu. Chapter ini berjudul Kebanggaan Raja Dunia Bawah, di mana Qin Shi Huang dibuat tak berkutik oleh Hades Minasan. Dengan kata lain, Hades lah yang menguasai jalannya pertarungan. Bahkan, Hades mengubah bentuk bidennya lagi dan terus-menerus menyerang Qin Shi Huang. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Jika pada chapter lalu Hades melukai dirinya sendiri dengan menggunakan bidennya sehingga seluruh tubuhnya bersimbah darah, maka chapter ini dimulai di mana Qin Shi Huang merasakan sakit yang teramat sangat setelah Hades melukai dirinya dengan tombaknya itu. Itu karena teknik mata Qin Shi Huang yang menjadi pedang bermata dua, di mana ia juga akan terluka saat melihat lawannya yang juga terluka. Dan memang Hades yang telah mempelajari teknik Qin Shi Huang sedang memanfaatkan peluang itu. Namun, di sini Qin Shi Huang dibuat bingung mengapa Hades mau melukai dirinya sendiri. Apakah ia memang memanfaatkan teknik mata Qin ataukah ada alasan lain? Di saat bersamaan, Hades pun langsung menyerang untuk melanjutkan pertarungan yang makin epik ini Minasan. Heimdall pun terkejut karena Hades menyerang Qin Shi Huang langsung dari depan. Otomatis, Qin pun bersiap menggunakan teknik mata bintangnya untuk menembakkan peluru udara ke Hades. Sayangnya, dengan darah yang membasahi tubuh Hades, sehingga kali ini Hades mampu melihat serangan bola udara Qin yang mengincar titik vitalnya. Ia pun mampu menghindarinya dengan menegakkan tubuhnya ke atas, sehingga bola udara tersebut meleset ke tubuh Hades bagian kanan. Qin pun terkejut karena Hades bisa membuat bintang yang telah ditandainya berpindah tempat. Dengan gerakan yang minim setelah menegakkan tubuhnya ke atas, Hades pun mengayunkan tombaknya ke bawah dengan sangat keras untuk menghantam Qin Shi Huang sembari berkata, "Lenyaplah!" Beruntung, Qin masih sempat menghindari serangan tersebut. Melihat lawannya itu kebingungan, Hades dengan tersenyum santai mulai menjelaskan pada Qin bahwa setelah ia terkena serangan peluru udara, Hades akhirnya mengetahui bahwa serangan milik Qin hanyalah sebuah udara. Dan sekarang, Hades telah menemukan cara untuk membelokkan serangan peluru udara tersebut karena menurutnya itu bukanlah masalah yang besar. Ares yang menonton pun berkata, "Oh, ternyata seperti itu. Tuan Hades sengaja membuat dirinya berlumuran darah untuk mengacaukan penglihatan Qin. Wah, Tuan Hades benar-benar hebat. Dengan ini Tuan Hades sudah mengetahui cara membalikkan serangan yang paling berbahaya dari manusia itu." Hermes yang mendengar Ares bacot pun berkata, "Tidak, itu masih belum cukup. Kunci dari semuanya ada dalam darah Tuan Hades itu sendiri." Tiba-tiba kita diperlihatkan ujung tombak Hades yang berlumuran darah dan mulai menjalar ke bagian tangannya. Qin pun sangat terkejut melihat darah di tombak Hades yang bisa bergerak sendiri. Ares pun ikut terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Zeus dengan santainya berkata, "Darah Hades bukanlah darah yang biasa." Darah di tombak Hades pun kini menjalar di sekujur tubuhnya dan berkumpul menjadi satu. Qin yang tidak mengerti apa-apa yang sedang terjadi pun langsung menggunakan teknik mata bintangnya untuk melihat perubahan pada tubuh Hades. Namun sialnya, kali ini ia tidak bisa melihat titik kelemahan pada tubuh Hades seperti sebelumnya Minasan. Tubuh Hades kini benar-benar seperti menyatu dengan tombaknya. Nah, tiba-tiba tombak milik Hades kembali berubah bentuk. Zeus pun menjelaskan bahwa darah Hades yang lebih dikenal sebagai Ichor Pluto memiliki zat khusus. Senjata ilahi apapun yang diselimuti oleh darahnya akan menampung kekuatan milik Hades. Dan senjata ilahi tersebut akan jauh lebih kuat. Ares yang mendengarnya pun semakin terkesima.
Ia beranggapan bahwa Hades sangat luar biasa, sehingga Raja Manusia tersebut tidak akan bisa mengalahkannya. Namun dengan tenang Zeus kembali menjelaskan, tapi tentu saja jika kekuatan hidupnya benar-benar terkuras habis, dia akan mati. Seketika Ares mulai panik mengetahui jika Hades bisa saja mati minasan. Hades pun terus berjalan ke arah Kin sembari memegang tombaknya yang telah berubah bentuk bernama Ichor Desmos, tombak 4 darah takdir. Kemudian Hades mengambil kuda-kuda untuk menyerang, seolah-olah udara di sekitarnya terhisap ke dalam tubuhnya. Hades pun berkata, "Raja manusia, aku ini spesial, aku akan merobek kulitmu itu." Hades pun menyerang Kin dengan sangat cepat menggunakan tombaknya. Kin yang tidak bisa menghindar pun akhirnya menangkis serangan Hades menggunakan tangan ilahi miliknya. Namun sialnya, besi pelindung tangan ilahi Qin Shi Huang terlihat retak dan seketika hancur ditembus oleh ujung tombak Hades saking kuatnya. Sehingga Qin Shi Huang harus merelakan jari kelingkingnya yang putus minasan. Tidak sampai di situ, Hades terus mendorong tombaknya, membuat perisai tangan kanan Qin Shi Huang juga ikut hancur. Semua yang menyaksikan serangan hebat Hades pun terkejut melihat Qin Shi Huang yang terlempar cukup jauh. Saat ini, Hadeslah yang mengungguli pertarungan. Pasti Brunhilde deg-degan tuh melihat Qin Shi Huang yang kesakitan. Qin pun menarik nafas dalam-dalam, kemudian berdiri meskipun lengan kirinya telah berlumuran darah. Hades yang tersenyum melihat Qin yang kesakitan pun mengarahkan tombaknya kepada Qin dan berkata dengan keren, "Aku tidak bisa kalah begitu saja. Sebagai kakak, aku tidak akan kalah." Kita pun melihat ekspresi dari Zeus yang lebih tua dari kakaknya itu, serta kemunculan Adamas. Dan chapter 61 bagian kedua pun hanya sampai di sini minasan. Kemungkinan chapter berikutnya akan rilis hari ini juga atau paling lambat mungkin besok. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Qin akan kalah melawan Hades? Bisa dibilang kedua raja ini saling adu stamina, di mana Qin dengan teknik matanya sebagai pedang bermata dua dan Hades dengan kekuatan hidup yang bisa saja terkuras habis, sehingga ia juga bisa mati. Wah, makin seru saja ya pertarungan dua raja ini. Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.